Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penginputan data. Untuk penginputan data Dasawisma, kita harus masuk terlebih dahulu login. Di sini untuk penginputan datanya ada dua login, login RT sama login Dasawisma. Untuk login RT sudah saya buat tadi, yaitu login usernya RT58 Kota Jambi, terus passwordnya 123. Oke, klik login. Ini halamannya, halaman utama. Di halaman utama ini terdapat 4 menu. Satu menu daftar warga TPPKK, 2 data keluarga, 3 data kehamilan dan kematian, 4 yaitu tadi admin Dasawisma. Untuk penginputan daftar warga TPPKK, klik saja menu ini, klik, terus klik saja tambah data. Hapus data, klik hapus data, klik tambah data. Oke, terus pilih Dasawismanya. Kalau untuk RT sama desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi itu sudah otomatis tadi ya. Terus pilih Dasawisma, terus kepala rumah tangga, jurusan utama di sini. Terus nomor register 01, nomor nikah atau KTP. Di sini diketik yang bukan dipilih. Ini dikarenakan sudah pernah saya mengisi maka dipilih. Terus ada nama kita samakan yang ini tadi. Nah, jurusan utama boleh. Ini diketik, ini bebas nih nama ini. Mau jurusan utama, mau nama yang lain boleh. Di sini saya bikin saja nama saya sendiri, nama kepala rumah tangga. Oke. Terus jabatannya jabatan yang tertera di aturannya, itu jabatan. Misalnya jabatannya di sini diketik ya teman-teman ya, ini diketik bukan dipilih. Ini saya isi data daminya saja. Terus jenis kelamin saya pilih laki-laki, tempat lahir saya pilih Jambi. Sini diketik juga. Yang ada pilihan itu yang ada tanda panah ini. Nah, tanda panah ini dipilih, bukan diketik. Kalau ini diketik. Terus ada lagi tanggal lahir. Kalau mau cepat klik saja sini. Klik sini, terus pilih misalnya 12/09 tahun 98. Tahun 1992 misalnya gitu. Terus status perkawinan, ajang, pilih dari keluarga, kepala rumah tangga, misalnya Islam, alamat juga diketik. Sini pilih jalan gotong royong. Terus pendidikan, pilih di sini. Terus pilih pekerjaan. Terus di sini ada pilihan aktif dalam kegiatan posyandu, iya atau tidak. Saya pilih misalnya iya. Mengikuti program BKB, pilih sini iya. Memiliki tabungan, pilih sini iya, boleh tidak. Mengikuti PAUD atau sejenisnya, pilih iya. Terus aseptor KB, sini ada pilihan juga, iya atau tidak, misalnya iya. Kalau iya, pilih jenisnya, bisa mengikuti kelompok belajar, iya atau tidak. Kalau iya, pilih jenisnya. Kalau tidak ada pilihan. Terus ikut dalam koperasi, iya atau tidak. Kalau iya tinggal pilih iya. Terus disabilitas, iya atau tidak. Kalau iya pilih iya. Di sini ada jenisnya. Kalau tidak, hilang. Misalnya sekali iya, misalnya dan lain-lain, misalnya itu. Di sini tidak. Di sini ada peserta asuransi kesehatan. Iya atau tidak. Kalau iya, pilih jenisnya, BPJS, KIS, swasta. Sini pilih iya, pilih BPJS. Terus memiliki kartu keluarga harapan, iya atau tidak. Kalau ada iya, pilih iya. Aktif dalam kegiatan warga, kalau aktif pilih iya, kalau tidak pilih tidak. Sini misalnya pilih aktif, ya. Nah, di sini ada pilihan lagi, jenis yang diikuti. Kalau pilih ya tadi muncul pilihan, kalau pilih tidak, pilihan yang tidak muncul. Pilih ya misalnya jenis yang diikuti, kerja bakti, olahraga, terus keagamaan. Nah, tinggal
saya klik saja. Terus selanjutnya klik simpan, tombol simpan. Oke, simpan. Oke, ini tersimpan datanya ya, simpan. Oke, datanya sudah ada, ini dua data nih. Yes, ini data yang lama, saya hapus saja. Ini dua, ini satu. Oke, di RT ini terdapat satu data ini, data warga TPPKK. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu penginputan data keluarga. Untuk penginputan data keluarga, klik saja menu data keluarga. Klik saja. Ini ada data TPPKK. Di sini masih 0 anggota keluarga, jumlah kakak masih 0. Untuk penambahannya, klik saja tambah data keluarga. Untuk penambah data keluarga, klik saja tambah ini. Nah, di sini ada pilih dasa wisma. Wisma 1, jumlah kakak 1, jumlah balita 1, jumlah pus 1. Ini diketik manual ya, bukan dipilih. Ini dikarenakan saya sudah pernah mengisi, maka muncul pilihan. Jadi untuk data dummy-nya saya isi 1 saja. 1, jumlah lansia 1, ini 1, jumlah stunting 1, beras. Kalau ini yang pilihan, ini ada pilihan sumber air keluarga, sumur. Ini pilih ya, saya pilih ya saja. Ini bebas, saya pilih mana. Tuh, contoh data. Ya. Tinggal klik tombol ini, tombol update data. Oke, simpan. Oke, ini sudah terisi data keluarga kita, jumlah kakak, jumlah ini. Tinggal data anggota keluarga. Ini 0, masih 0. Untuk penambahan data anggota keluarga, klik saja tombol data anggota keluarga. Nah, ini masih kosong data anggota keluarga kita. Tambah, klik tombol tambah data. Klik tombol tambah data. Pilih dasa wismanya. Wisma pilih, terus no register 01, nama misalnya Ilham. Ini isi manual, yang ada pilihan, yang ada tanda panah ini pilihan. Di sini ada status dalam perkawinan, lajang, terus status dalam keluarga, anggota keluarga, agama Islam. Terus ada pilihan ini pendidikannya 1, misalnya jenis kelamin, tanggal lahir, terus tempat lahir misalnya Jambi, pekerjaan honor ASN. Di sini saya pilih iya. Terus ada lagi di bawahnya ada kegiatan PKK yang diikuti. Di sini ada penghayatan dan pengamalan Pancasila, iya. Gotong royong, iya. Pendidikan, iya. Pengembangan kehidupan berkoperasi, iya. Pangan iya, sandang iya, kesehatan iya, perencanaan iya. Terus keterangannya saya kasih kosong. Misalnya saya simpan, klik tombol simpan. Oke, simpan. Ini jumlah keluarga kita ada 1. Oke, itu untuk penginputan data keluarga. Selanjutnya yaitu penginputan data kehamilan dan kematian. Klik saja tombol atau menu ini, kehamilan dan kematian. Oke, di sini ada 2 tab. Tab pertama itu data kehamilan, tab kedua ada data kematian. Oke, kita coba input dari data kehamilan. Klik tombol tambah data. Terus pilih data keluarga. Ini dikarenakan ini datanya 1, kita klik aja tombol pilih ini. Pilih, terus nama ibunya siapa, saya Endang. Terus status ini ada hamil, melahirkan, IPAS. Statusnya apa, hamil apa melahirkan. Status data kehamilannya hamil, melahirkan, IPAS. Sini hamil, nama bayinya tidak ada dikarenakan di sini hamil. Kita kosong saja. Atau kasih 0 saja boleh.
010 atau udah usah nggak usah ngisi. Terus jenis kelamin di sini tidak ada bila masih hamil. Terus tanggal lahir tidak ada. Akte kelahiran tidak ada di sini. Klik simpan. Oke, kita simpan. Di sini statusnya hamil, maka tidak ada. Jenis kelamin tidak ada, tanggal lahir tidak ada. Data kehamilan. Ini masih hamil statusnya. Kalau seandainya melahirkan, maka kita bikin di sini nama jenis kelamin. Oke, untuk data kehamilan sudah. Terus selanjutnya yaitu data kematian. Data kematian di sini kosong, klik tombol tambah data sama seperti yang tadi. Klik tambah data, terus pilih data keluarga. Pilih misalnya pertama, terus yang meninggal nama yang meninggal, balita atau bayi. Misalnya saya bikin di sini ini misalnya status ibu, balita apa bayi. Misalnya di sini ibu balita misalnya. Jenis kelamin apa? Perempuan. Misalnya di sini tanggal meninggal, tanggal sekarang misalnya. Sebab meninggal. Nah, saya bikin tidak ada. Keterangan, oke, tidak dikosongin aja. Simpan. Oke, data tersimpan. Ini data yang tadi, data kehamilan, data kematian ini. Ini dia, tanggal meninggal. Kalau mau hapus, tinggal hapus saja. Oke, cukup simpel. Itu saja untuk penginputan dari RT. Terus selanjutnya nanti untuk penginputan dari Dasawisma. Sebenarnya untuk data Dasawismanya sama saja penginputannya seperti RT. Oke.